Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivasi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Mimin akan kupas cerita sahabat Nabi yang masuk neraka hingga gigi gerahamnya di neraka sebesar Gunung Uhud. Pada 14 abad silam, pada siang hari yang terik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, sesungguhnya di antara kalian ada seorang laki-laki yang kelak gigi gerahamnya di neraka lebih besar dari Gunung Uhud. Semua sahabat yang hadir dalam majelis kemudian diliputi kecemasan dari hari ke hari, hingga syahidlah mereka satu persatu dan akhirnya tinggallah dua orang tersisa, Ar-Rajal bin Anfuah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Waktu terus berjalan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu begitu ketakutan. Sebab semua sahabat yang hadir pada majelis itu sudah wafat, dalam keadaan husnul khotimah, yang tersisa hanya dia dan Ar-Rajal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu khawatir, jika sampai dia yang menjadi orang yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga tibalah masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, seperti yang kita ketahui. Saat itu muncullah nabi palsu, yang bernama Musailamah, yang kemudian diberi gelar oleh orang-orang muslim, sebagai Al-Kazab, yang berarti pendusta. Musailamah Al-Kazab, keberadaan nabi palsu ini semakin mengkhawatirkan, sebab pengikutnya kian hari kian bertambah dan semakin menjadi-jadi. Mereka punya Al-Quran baru, mereka membawa Islam baru dengan dipimpin oleh seorang nabi palsu. Sebab itulah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah berniat akan memerangi mereka habis-habisan. Rajal bin Anfuah merupakan seorang sahabat yang banyak hafalan Al-Qurannya, bisa jadi sudah hafal Al-Quran. Dia juga sudah hidup dan berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat yang lain. Dia bahkan beberapa kali diutus untuk mendakwahkan Islam ke berbagai daerah. Singkat cerita, Ar-Rajal bin Anfuah meminta kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menemui dan mendakwahi Musailah Al-Kazab. Khalifah pun memberikan izin, dan Ar-Rajal berangkatlah menemui si nabi palsu tersebut. Tapi apa yang terjadi alih-alih mendakwahi Musailamah, dia justru menjadi ragu di sana. Dia melihat bahwa jumlah pengikut Musailamah sangat banyak dan dia mendapatkan tawaran yang menggiurkan, disertai argumen Musailamah yang cukup masuk akal, sehingga Ar-Rajal pun memutuskan bahwa mulai saat itu dia menjadi pengikut Musailamah. Dia telah khianati kepercayaan Khalifah. Dia membelot, maka mulai saat itu Ar-Rajal berpindah kubu. Hadirnya Ar-Rajal pada pasukan Musailamah semakin memberikan semangat bagi pasukan nabi palsu tersebut. Mereka sekarang punya argumen. Lihat, Ar-Rajal adalah sahabat Rasulullah. Hafiz dulu telah berjuang bersama Rasulullah dan sekarang ikut barisan kita. Berarti barisan inilah yang benar. Sehingga pengikut Musailamah semakin banyak, dan rasa percaya diri mereka semakin meninggi. Mereka seakan mendapatkan angin segar, dengan bergabungnya seorang tokoh utama dari kalangan sahabat. Di sisi lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu merasa lega, sebab sekarang sudah jelas siapa yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak di neraka yang gigi gerahamnya sebesar Gunung Uhud. Pasukan muslimin pun juga semakin bersemangat, sebab mereka makin yakin bahwa mereka di kubu yang benar. Berdasarkan sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin panaslah suasana antar dua kubu ini, yakni kubu kebenaran dan kubu kebatilan. Masing-masing memiliki kekuatan yang dahsyat, namun tentu saja umat Islam memiliki kekuatan yang jauh lebih dahsyat, yang tidak dimiliki oleh pasukan Musailamah, yakni pertolongan dari Allah yang Maha Kuat. Kelak ketika perang berkecamuk antara pasukan muslimin dan pasukan murtadnya Musailamah, Ar-Rajal berhasil dibunuh oleh Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu, kakak tertuanya Umar bin Khattab. Demikianlah salah satu kisah sahabat motivasi Islam di masa lalu. Meskipun dia sudah berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hafiz Quran sekalipun, dia tetap bisa berpindah kubu. Sejarah telah menuliskan semuanya, dan sejarah pun selalu berulang pada tiap zaman yang berbeda. Allahumma bisawab.